Assalamualaikum, salam literasi. Ramadan 1446, Putu Buku mengambil tema di bulan suci belajar sejarah Nabi. Bersama buku karya Munawar Khalil, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad. Ini ada 3 jilid, ya, terdiri dari 53 halaman. Saya coba bagi-bagi sehari 2 bab, insya Allah sampai dengan sebelum hari terakhir Ramadan sudah selesai. Kalau bisa sih 20 hari terakhir ya, sehingga saya punya ruang untuk fokus ke itikaf. Nanti kita lihat situasi. Oke, malam ini kan hari kedua ya. Hari pertama kemarin kita sudah membahas tentang pengantar dan bab 1 dan bab 2, yaitu tentang pengantar buku ini, pengantar tarikh. Kemudian di bab 1 bicara tentang jazirah sebelum Nabi terlahir. Bab 2 tentang sejak kelahiran hingga perkawinan. Saya akhir tadi pas bercerita tentang bagaimana akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah bersama dengan Khadijah. Dan ada di akhir dengan kemarin pidatonya Abu Thalib ya, Abu Thalib dan Waraqah bin Naufal saat di pernikahan mereka. Nah, sekarang masuk ke bab 4. Bab 3 dong, bab 3. Ini adalah dari perkawinan hingga kenabian. Ini cukup romantis ya. Jadi kalau di buku ini, buku Munawar Khalil ini memang menarik sih, dia mengungkapkannya itu dengan cerita di bab 3 ini diawali dengan bagaimana pernikahan seorang Muhammad muda yang masih berusia 25 tahun ya dengan seorang Khadijah berusia 40 tahun dan dalam latar belakang yang sangat berbeda gitu. Nah, itu mereka menganggap ini di luar dugaan, baik dari pihak keluarga Nabi Muhammad, maupun dari pihak Khadijah gitu. Karena keduanya berbeda banget latar belakang. Tapi ya ini jadi kayak telenovela gitu ya. kayak film-film gitu ya. Kalau sesuatu yang berbeda, tidak nyangka, itu malah jadi menarik gitu ya. Karena ternyata mereka sangat harmonis ya. Akhirnya kan Nabi Muhammad akhirnya pindah ke rumah Khadijah. Di rumah dengan Khadijah yang punya latar belakang pengusaha yang kaya, dan Nabi Muhammad yang profesional dan penyayang gitu, penyayang dan sangat dipercaya gitu, sangat kan gelar alamin sudah disematkan di beliau ya. Akhirnya rumah Khadijah dan Muhammad ini menjadi rumah yang nyaman untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan kekurangan datang. Jadi di awal-awal pernikahannya itu sudah sangat populer ya. Di rumah Nabi Muhammad dan Khadijah ini menjadi tempat mereka datang karena mereka nyaman sekali. Untuk Nabi ini sangat dermawan ya. Mereka berduyun-duyun ke rumah Khadijah, sementara Khadijah seorang yang sangat kaya raya gitu. Sehingga pas banget ya. Akhirnya terkenal di lingkungan Mekah, orang-orang yang mustad'afin ya, orang-orang yang membutuhkan itu berkumpul di sana untuk meminta bantuan. Menurut saya itu seru ya, kebayang nih kalau difilmin, kebayang. Nah, sekarang masih di bab 3, ini ada kisah tentang bagaimana di usia sekitar Nabi Muhammad usia 35 tahun terjadi banjir besar bahkan sampai menenggelamkan Ka'bah. Jadi Ka'bah rusak. Ini juga menarik ya, karena ada sebuah kapal di Jeddah ya yang kena angin ribut sambil pecah. Kapal itu kapal milik Raja Romawi yang berlayar ke Habsi ya. Jadi ada juga seorang pengusaha yang nyangkut di situ. Ini 2 kisah yang sebenarnya dalam satu peristiwa gitu ya. Nah, di Ka'bah yang rusak itu ya ini seperti diceritakan kemarin bahwa di masyarakat Jazirah Arab ini lahir banyak takhayul ya, keyakinan yang menjaga mereka, termasuk apakah boleh kita membenahi Ka'bah, rumah Tuhan ini gitu. Jadi ada yang takut membongkar, kan porak-poranda karena kena banjir ya. Tapi mereka mau betulin itu takut kualat gitu ya. Ini kan rumah Allah gitu ya. Terus akhirnya nanti detail ceritanya sih baca sendiri nanti teman-teman kalau ini ya. Tapi ada yang saudagar yang tadi kesangkut tadi kan, namanya Bakum ya. Itu akhirnya diminta untuk ikut jadi kayak
Saya sih menangkapnya dia seperti dianggap kayak kontraktornya gitu. Dia ikut membantu karena dia merasa orang luar gitu kan, jadi bisa lah gitu membereskan situ. Nah, di saat itulah Nabi Muhammad ikut terlibat dalam membenahi bangunan Ka'bah itu. Bahkan bersama Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, dia ngangkat batunya, Abbas yang meletakkannya. Dan ini kisah yang sangat populer sebenarnya ya. Jadi ketika Hajar Aswad yang terlempar itu, siapa yang mau meletakkan kembali? Nah, ini memang penuh masyarakat Quraisy ini. Selain tadi takut mau beresin, terus akhirnya berani sampai melibatkan orang lain gitu ya. Nah sekarang perkara yang sederhana sebenarnya. Setelah mereka bongkar-bongkar, rapiin semuanya, mindahin Hajar Aswad nih, kewenangan siapa? Siapa yang berhak memegang Hajar Aswad? Itu aja rame lagi ya. Dari antar petinggi Quraisy itu mereka berseteru sampai ada seorang yang senior ya, tetua dan sangat berpengaruh, Hudzaifah bin Mughirah. Dia menengahi dan berpidato, "Hai orang-orang yang sedang berselisih dan bertengkar, kalian hendaknya jangan melanjutkan pertengkaran ini. Marilah kita sama ingat bahwa kalian telah sama mengeluarkan harta benda yang tidak sedikit untuk merenovasi dia, untuk mencurahkan tenaga yang banyak, membuang waktu berhari-hari. Kini yang kamu kerjakan telah selesai, tinggal meletakkan batu hitam itu saja." Hajar Aswad maksudnya. Batu hitam itu saja, suatu pekerjaan sangat mudah dan ringan. Tetapi mengapa kamu berselisih dan bertengkar begitu hebat? Sekarang baiknya begini saja, hendaknya perkara ini kita serahkan pada seorang hakim yang adil, yang kamu pilih sendiri di antara kamu sekalian. Ada cara memilih hakimnya begini. Dia menawarkan nih, Hudzaifah bin Mughirah menawarkan solusi dengan, barang siapa yang pada hari besok paling pagi masuk ke Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah, maka dialah yang harus kita serai memutus perkara ini. Nah, ini kayak kisah yang cukup populer ya. Dan akhirnya siapa yang paling pagi esok harinya datang ke Ka'bah? Adalah Muhammad SAW. Pada kejadian itu Muhammad diam aja, sebenarnya hadir dia. Karena terbukti bahwa Nabi Muhammad datang paling pagi, maka akhirnya mereka diserahkan untuk mengambil keputusan. Dan keputusan Nabi Muhammad luar biasa ya. Putusan Nabi Muhammad dengan lembut dan sopan ya, dia memecahkan perkara itu ya, yaitu dengan mengambil sehelai kain, kemudian Hajar Aswad itu, batu hitam itu diletakkan di tengah-tengahnya, kemudian diminta pembesar Quraisy yang berseteru itu semua memegang kain itu, sehingga mereka merasa tetap mendapatkan haknya gitu ya. Dan Nabi Muhammad yang akhirnya mengembalikan Muhammad, tapi diangkat bareng-bareng gitu. Dan ini adalah solusi yang diambil hati oleh para pembesar Quraisy saat itu. Itu cerita ya. Kemudian ada kisah anak-anaknya Nabi Muhammad bersama Khadijah ya, ada 6 ya. Al-Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Namun ada 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Namun yang 2 anak laki-laki akhirnya meninggal di usia yang sangat muda, Al-Qasim dan Abdullah. Sehingga tinggal yang putri-putrinya ya. Itu cukup sedih ya. Namun akhirnya ini juga yang membuat keputusan Muhammad dan Khadijah mengambil atau membebaskan seorang budak laki-laki, Zaid bin Harithah, yang waktu itu dia pungut anak ya, dia bebaskan, dimerdekakan dari budak, dia pungut sebagai anak, sempat dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Dan ini kalau salah ditegur oleh Allah ya dalam Al-Quran, panggillah dia dengan nama orang tua mereka. Jadi akhirnya tetap Zaid bin Harithah. Terus bagaimana kesucian Nabi Muhammad dalam kondisi yang masih sangat ya, sebenarnya udah gak muda-muda banget ya, sudah bapak-bapak muda ya, di usia 25 sampai 35. Dia itu sangat terjaga dari kemaksiatan di sekitarnya. Misalnya ketika ada pesta, dia tidak ingin hadir. Ketika orang bermabuk-mabukan, dia tidak ikut bermabuk-mabukan. Dia lebih suka menyendiri ya, di dusun-dusun ya, dia kontemplasi gitu ya. Ini memang mungkin benih-benih kenabian sudah ada dalam dirinya ya, sehingga dia merasa bahwa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya ini tidak
tidak menarik, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peradaban manusia secara umum gitu ya. Dia sudah nggak nyaman dengan itu. Jadi akhirnya yaitu dia suka ini. Kemudian ada satu bab, ini juga menarik bab ini menurut saya, sifat dan bentuk fisik Nabi Muhammad. Ini di penulis ya, Munawwar Khalil menukil beberapa pandangan Rasul seperti apa sih. Dia cukup tinggi tapi tidak terlalu tinggi, jenggotnya juga nggak terlalu berlebihan ya. Terus wajahnya bersinar-sinar gitu. Di sini dari Hindun, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, dan Anas bin Malik dinukil beberapa penjelasan tentang fisik Nabi Muhammad. Menurut saya itu menarik juga, perlu dalam sebuah kitab tarikh memang harusnya ini dinukil. Walaupun kalau teman-teman mau lebih detailnya itu ada kitab Sama'il ya. Sama'il Muhammad Bapak ya. Jadi ciri-ciri fisik Nabi Muhammad itu dalam satu kitab. Saya ada juga di rak buku saya. Itu detail sekali. Tapi memang ini nukilannya dari itu sih. Nukilannya dari kitab itu. Syama'il ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, budi luhur Rasulullah juga nampak luar biasa. Tadi terbukti ya, dia bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dan ya tadi, ketika di masyarakatnya banyak sekali perzinahan, pesta, arak, namun dia tidak ikut dengan melakukan itu. Menurut saya ini suatu banget ya. Nah, akhirnya dia selalu minggir ya, selalu senang hal-hal yang sendiri. Dia kontemplasi, datang sendiri ke gua-gua. Dan ini dramatis sekali sih. Aku menikmati pas di bab ini. Bagaimana saat akhirnya di Gua Hiro, Nabi Muhammad dalam tahannutsnya ya, dalam kontemplasinya, dalam menyendirinya itu dia bertemu dengan Jibril. Ini digambarkan apa tuh? Fragmennya, gitu. Fragmennya digambarkan. Saya menikmati sekali itu bacanya. Tiba-tiba muncul muncul seorang lelaki, bayangkan ya, di Gua Hiro yang sangat sepi. Kalau teman-teman ada yang pernah umroh atau naik haji di Mekah sana, nampak gunung Gua Hiro itu seperti apa ya, terjal batu-batu. Dan saya menduga di zaman itu akan jarang sekali orang di sana, kecuali memang ya orang-orang seperti Nabi Muhammad yang mau menyendiri ya. Sehingga Nabi Muhammad saat kedatangan Jibril, tiba-tiba ada laki-laki yang datang ke Gua Hiro itu, dia kaget sekali. Saya membayangkannya begitu ya. Dan dia setelah datang itu dan dia langsung berteriak, "Gembiralah ya Muhammad." Bayangkan, kita nggak kenal siapa orang yang datang ini siapa, dan dia sudah kenal kita. Tiba-tiba manggil, "Gembiralah ya Muhammad, saya Jibril dan engkau adalah Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah yang kepada umat ini." Sampai gemeteran Rasulullah ya mendengar teriakan lelaki itu, dan dia berkata, "Iqra, bacalah ya Muhammad." Sampai Nabi Muhammad spontan mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Lalu dipaksa, "Bacalah, saya tidak bisa membaca." Terus seperti itu sampai gemeteran, dan dengan orang itu tiba-tiba memegang Rasulullah dan memeluknya keras-keras ya. Jibril ini memeluknya keras-keras, dan dia bacakan 5 ayat dalam surat Al-Alaq. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat ini tiba-tiba dipeluk oleh Jibril, dan dia serta-merta bisa mengerti maknanya gitu. Ya, ini seperti ditancapkan ya. Seketika itu dia seperti memahami apa yang dibacakan itu, dia bisa membaca gitu atas itu. Dengan tubuh yang sangat gemetar. Menurut saya itu aneh ya, dramatikalnya dapat banget di buku ini ya. Nah, oleh penulis dilengkapi. Sekarang kan ada pertanyaan, ada percakapan tadi kan. "Bacalah." "Tidak, saya nggak bisa membaca." "Bacalah." "Saya tidak bisa membaca." Gitu kan. Lalu diceritakan di ulasan berikutnya adalah tentang apa huruf dan tulisan bahasa Arab itu lahir dari mana. Dari bangsa Punisia, kemudian ada tulisan Himyari menjadi huruf Kufi, ya. Arab Himyar, Al-Jasmu. Ini sejarahnya bagaimana tulisan di zaman itu gitu. Dan bahasanya bahasa apa itu, bahasa Arab. Jadi memang jadi sebenarnya ketika disebutkan, aku tadinya bingung juga nih, kenapa kok abis ini dia siapa penulis justru malah mengangkat tentang tulisan di bangsa Arab, termasuk sampai pasar
Ukas. Pasar Ukas ini juga dibahas di buku ini setelah bicara tentang Nabi dengan ketemu Jibril tadi ya. Pasar Ukas ini adalah sebenarnya dia di tahun ke-15 setelah tahun gajah. Berarti ya di usia 15 tahunan Nabi Muhammad ya. Pasar Ukas ini hanya dipakai 12 hari setiap tahunnya. Yaitu dari 20 Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Buat perdagangan lintas gitu ya. Ukas artinya bermegah-megahan. Nah di pasar Ukas inilah selain terjadi transfer dagangan, terjadi transfer ilmu, mengadu syair. Jadi kehidupan masa itu ternyata luar biasa secara literasi. Nah inilah yang menjadi gambaran. Saya termasuk yang agak kebaruan. Kalau dulu kan kayak nangkep Nabi Muhammad ini ummi, nggak bisa baca sama sekali. Ternyata yang disebut umminya Nabi Muhammad ini karena dia tidak seperti yang lainnya gitu. Tidak seperti orang-orang yang bisa mengadu di pasar Ukas, beradu syair, beradu prosa gitu, beradu pantun gitu. Jadi mereka sebenarnya udah maju, lingkungan jahiliyah ini sebenarnya udah maju. Hanya Nabi Muhammad yang tadi karena dia berbeda. Jadi dia tidak akademis gitu, tidak akademis. Ini juga sebenarnya membuktikan bahwa benarlah yang datang kepada Rasulullah itu wahyu. Karena ini Rasulullah bukan orang bukan akademisi yang mengerti banyak hal dari, ya kan kalau dia pintar dan terkenal sebagai intelektual kan jangan-jangan ini karangan dia nih gitu kan. Al-Quran ini karangan dia. Justru ini membuktikan bahwa ini benar-benar wahyu. Tapi digambarkan dalam buku ini bagaimana pasar Ukas dan masyarakat jahiliyah yang disebut jahiliyah di situ adalah bukan lalu bodoh gitu. Mereka sebenarnya maju, namun mereka memang kehilangan. Kalau di sini ada beberapa pengertian ya. Ini ada yang menyebutkan bahwa jahiliyah ini adalah karena ada jeda kenabian gitu. Setelah Nabi Isa kosong jadi masa. Baru ada Nabi baru. Dan begitulah. Ya, ini bab 4. Bab kelima, bab 3 tadi kan bab 3. Bab keempatnya adalah pernyataan kitab-kitab agama terdahulu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menguatkan ya. Tadi kan diceritakan dramatikal walaupun baru sekilas ya, bagaimana dipeluk sama Jibril tadi. Lalu digambarkan mengapa dia merasa ummi, merasa tidak bisa membaca. Ternyata karena masyarakat itu sebenarnya sudah cukup maju. Masyarakat Mekah itu sebenarnya sangat literate gitu, sangat literasi ya. Banyak prosa, banyak pantun dan bersyair gitu ya. Dan sebenarnya di zaman itu, tadi kan disebutkan jahiliyah itu adalah kekosongan masa kenabian. Jadi ada masyarakat yang jauh dari Isa, setelah Nabi Isa, kosong sampai dengan Nabi Muhammad. Makanya ada pengertian jahiliyah itu. Nah, bagaimana pesan-pesan kitab-kitab sebelumnya tentang Nabi Muhammad? Nah, itu di bab 4. Dan ini sangat detail. Ya. Bahkan dari Bible, ya, dalam Bible disampaikan beberapa pasal di Bible ya. Tentang siapa itu Hagar. Hagar itu Hajar kan. Hagar, terus bagaimana Nabi yang datang dengan kata hamdut. Hamdut itu puji. Puji kan hamidah, hamada, Muhammad gitu kan. Jadi sebenarnya sudah ada. Bahkan kalau di surat Al-Quran juga Ahmad kan, dipanggilnya Ahmad gitu ya. Itu ada di kitab Nabi Hagai. Kemudian di kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian itu banyak ya, ada di ayat 12, ayat 17, ayat 18. Kitab Ulangan ya, kitab Kejadian cukup banyak ini ya. Ini semua ada di Perjanjian Lama ya. Kitab Nabi Yesaya ya, kitab Nabi Habakuk, Injil Matius ya, Injil Yohanes, Injil Yahya, Injil Barnabas. Sangat detail bagaimana bahwa kelak akan Nabi turun di bernama tadi Ahmad atau Hamdut ya, Hamdut atau Muhammad gitu. Nah, sebenarnya bab 4 ini ingin mendorong kita para pembaca buku tarikh ini bahwa pada kenyataannya masyarakat ahlu kitab di zaman kelahiran Nabi Muhammad sebenarnya sudah sangat mengerti. Bahkan ada istilah Nasrani dan Yahudi kan sama ahli kitab juga. Di zaman itu tuh sebenarnya kalau dia bertemu dengan Nabi yang dipesankan di kitab-kitabnya itu, dia tuh di tengah, atau bahasanya gimana sih? Misalnya di tengah kerumunan itu dia langsung tahu, oh itu Nabi itu gitu. Saking demikian jelas tanda-tandanya gitu.
Karena itulah sebenarnya waktu kemarin ya di perjalanan Abu Thalib bersama Nabi Muhammad ke Damaskus itu, ke Syria itu kan ada beberapa pendeta yang sampai meminta waktu berbicara dengan Abu Thalib untuk menjaga keponakannya, karena dia dalam kacamata dia ini adalah seorang nabi gitu. Dan di bab 4 ini dijelaskan cukup detail ya tadi alasan-alasannya ya. Dan di surat Al-Baqarah ayat 146 147 diceritakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu karena mereka telah mendapatkan kitab ya, Taurat dan Injil, maka mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Nah, ini analoginya paling gampang gitu ya. Anak sendiri kan pasti kita kenal kan. Dia sangat mengenal itu. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Namun kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu. Jadi sebenarnya banyak pendeta-pendeta yang termasuk nanti kan ya tadi cerita perjalanan di Syria itu ya bersama Abu Thalib ya. Wakanu ini ada lagi tambahan ya, kita bacakan ayat yang lain yaitu Al-Baqarah 89. Wakanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih wa la'natullahi 'alal kafirin. Padahal sebelumnya ahli kitab itu memang memohon kedatangan Nabi. Karena kan masa jeda tadi ya, antara Nabi Isa ke Muhammad itu kan jauh ya. Dia memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang yang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas yang mereka ingkari itu. Ya, gitu. Ini sebenarnya kisah betapa sebenarnya Nabi Muhammad saat diturunkan itu sebenarnya sudah ada pesan-pesan di kitab-kitab sebelumnya ya, bahwa sebenarnya bahwa Nabi Muhammad akan turun di tanah Makkah, di tanah Arab, di Jazirah Arab. Mungkin itu ya, itu bab 3 dan 4 ya, walaupun penggalan wahyunya tadi masih sepenggal, dramatikal aja ya, belum digambarkan dia lari pulang ke rumah dan sebagainya, itu nanti akan di bab berikutnya. Semoga ini menjadi bekalan literasi, bekalan cerita buat kita semua, terlebih buat saya sebenarnya. Ini kan karena azam saya ingin mengisi kurikulum Ramadan. Kurikulum Ramadan itu kalau kata Pak Ustadz tadi habis taraweh kurikulum Ramadan itu paling tidak 3, yaitu pertama sholat, kita perbaiki sholat kita, sholat sunnah maupun sholat wajib kita. Kemudian Al-Quran, karena bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran, maka pastikan kita terus berinteraksi akrab dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah puasa gitu. Bagaimana kita menjaga kualitas puasa kita. Dan saya pikir kurikulum yang 3 kurikulum ini menjadi bagian kurikulum saya pribadi, termasuk tadi membaca buku dengan konsisten dan terukur, karena imanan wahtisaban ya, dengan dasar keimanan dan terukur. Semoga ini ikhtiar saya dan semoga menginspirasi. Jazakallah, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.